Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Layota yang luar biasa ya. Insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pagi ini kita akan berbincang tentang ini ya, sesi inspirasi wirausaha bersama dengan dua tokoh pebisnis atau wirausahawan sukses, dan beliau ini adalah alumni dari SMA 8 Yogyakarta. Nah, sebelum kita memulai bincang pagi ini, saya akan memperkenalkan dulu nih pembicara kita hari ini. Yang pertama adalah beliau Bapak Hasnil, Bapak atau Mas nih ya? Mas kakak. Hasnil, oh ya kakak. Mas Hasnil Afrizal Mutakin. Jadi beliau adalah owner dan komisaris dari Peta Eka Matra Multikarya. Kemudian yang kedua founder, owner dan komisaris dari CV Agro Sukses Abadi, di mana perusahaan ini menyediakan ini ya, produk-produk berkaitan dengan hasil pertanian, peternakan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, beliau juga merupakan owner dan komisaris dari Sofia. Itu perusahaan yang kaitannya dengan servis mesin cuci, dan di sana ini ya bermitra dengan lulusan-lulusan dari SMK seperti itu. Nah, riwayat pendidikan beliau adalah sarjana dari program Fisika FMIPA UGM Yogyakarta. Kemudian beliau juga sebagai praktisioner di bidang neurolinguistik psikologi. Kemudian juga terapis dari clinical hipnoterapis seperti itu. Kemudian beliau alumni SMA 8 angkatan 2004 seperti itu, dan sekarang beliau tinggal di daerah ini ya, Kasihan, Bantul. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang tinggal di sana bisa bersilaturahim dengan beliau untuk bisa berguru langsung nih terkait dengan ilmu wirausaha seperti itu. Kemudian yang nggak kalah hebat juga, ini adalah alumni SMA 8 angkatan 2013. Nah, namanya adalah Fatin Naufal Nur Islam seperti itu. Nah, kalau Mas yang satu ini nih itu punya usaha di bidang startup ya. Startup, sudah banyak startup yang digeluti dari sejak tahun 2017 seperti itu. Jadi ada startup GoFood and bagi piring seperti itu. Kemudian ada startup di bidang yang sekarang ditekuni adalah Widya Edutech, PT Widya Kreasi Bangsa. Kemudian sempat juga menjadi General Manager and Manager of Business Development di Amikom Business Park Inkubator. Kemudian yang lain juga beliau sempat menjadi ini ya, mentor di Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, dan beliau adalah lulusan dari jurusan Teknik Industri UGM ya Mas ya. Ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya banyak ya deskripsi yang luar biasa dari perusahaan startup ini, tapi nanti kita akan bicarakan lebih jauh ketika kita sudah mulai sesi tanya jawab seperti itu. Begitu. Nah, boleh nih Mas Hasnil sama Mas Noval ya cerita terkait dengan pengalaman bisnisnya. Nah, itu gimana sih, mulainya sejak kapan, atau dulu mungkin sejak ada pengalaman sejak SD mungkin, atau kemudian TK sudah dibawain jajan sama ibunya, suruh membawa ke sekolah dijual, atau seperti apa sehingga bisa menjadi pebisnis yang sudah sukses luar biasa ini seperti itu. Nah, monggo kesempatan waktunya saya berikan ke dulu ya. ke yang lebih sepuh dulu. Mas Hasnil, silakan. Masih muda ya. Masih muda. Nah, saya ini ya, sejak kecil sih sebenarnya tuh. Kalau teman-teman yang lain kan biasanya anak lanang mesti perang-perangan gitu. Saya lebih seneng ini pasaran sebenarnya, jualan gitu. Karena saya lihat tuh kok asik gitu jualan. Saya penasaran gitu, kok bisa sih orang jualan itu bisa dapat uang gitu. Sejak kecil tuh mikirnya gitu. Nah, baru SMA itu bener tadi kata Mbak Ika Feni ya, yang bawain tuh bapak saya. Jadi bapak saya tuh masih jualan kelontong waktu itu. Ya, gue sangu, gue beng-beng gitu. Bawa beng-beng, bawa sonsi, bawa apa, kuwi sangumu gitu. Jadi sangunya kon ngedol gitu. Ya alhamdulillah laris gitu, mesti habis gitu. Tapi kan waktu itu kita nggak mikir untung ya. Baru setelah itu tertarik itu waktu itu tuh
teman-teman lagi ngetren-trennya itu stiker Delayota itu. Nah, kita bikin stiker gitu. Tak hitung-hitung, berarti ini oke tenan ya gitu. Karena jualan stiker itu mesti 1.000 jualnya. Terus harganya bikinnya itu paling cuma 200-300 rupiah gitu. Nah, teman saya dulu yang ngajari itu, "Ki lho carane ngene" gitu. Terus wongnya paling sugih dhewe, gaweane dodolan wae gitu. Nah, sejak itu saya pengen nyoba bikin stiker. Nah, sayangnya waktu itu tuh harusnya Delayota itu jadi Dilayota itu. Salah ngetik gitu. Ya sudahlah gitu. Nah, itu berlanjut setelah saya SMA, saya di kuliah. Itu saya mengamalkan KKN, Mbak. Oh iya, KKN. Ya, kuliah, kerja nikah. Oh, berarti nikah sambil kuliah nih. Ya. Wah, luar biasa. Di kuliah ini saya nggak berhenti cuma kuliah saja, tapi saya udah mulai untuk ya nyoba kerja sana kerja sini gitu. Sampai akhirnya saya nikah. Terus disitulah mulai saya benar-benar serius. Tadinya masih main-main aja. Untung nggak dihitung, bawa rugi, bawa untung, sementing nyoba gitu kan. Nah, sekarang kalau udah punya istri ya, itu udah mulai awal-awal saya jualan laptop. Tapi waktu itu saya karena mungkin ini ya gen-gen milenialnya udah mulai ada, kan milenial 81 ke atas kan. Nah, itu saya masih 86 waktu itu kan, jadi udah milenial. Jadi kalau yang lain itu mikirnya kan jualan itu harus buka toko. Nah, saya jualan laptop nggak mau buka toko gitu. Waktu itu belum ada Facebook ya. Jadi adanya saya pakai SMS. Nah, dari situlah saya nyoba gitu, pakai SMS. Setiap pagi urung sikatan. Jangan ditiru ya. Ya sekarang udah rajin. Dulu nggak rajin, anak muda lah gitu. Tapi belum sikatan, belum mandi gitu kan. Langsung di hadapan kerjaan di HP, saya update terus gitu. Karena dulu laptop itu sangat tergantung dengan harga dolar. Jadi setiap pagi harus kita update. Nah, pagi update, nanti siang udah ada orderan gitu. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu, waktu itu lumayan bisa dapat penghasilan tuh 1,5 juta bersih gitu. Itu per bulannya ya? Per bulan. Di zaman itu udah banyak. Zaman itu udah banyak. Udah banyak ya. Waktu itu emas berapa masih, ya? Emas berapa? Emas tuh masih harganya berapa ya? 300 ribuan Mbak. Ya, nasi goreng berapa dulu? Gimana? Nasi goreng berapa dulu? Nasi goreng 5.000 3.000. Itu perbandingan anak-anak kan. Sego goreng biyen semono kuwi. Nah, terus perjalanan waktu gitu panjang gitu. Saya yang awalnya dibuka klinik tadi, makanya nggak usah kaget ada kok hipnoterapis gitu. Kuya ini. Jadi kuya itu bohongan aja. Kalau yang bener itu ya mau bangun ya bangun aja, mau ikut hipnonya hipno aja. Jadi nggak ada ilmu mistis sama sekali, hanya permainan kata sama fokus aja. Terus setelah saya dari klinik ini, baru saya mulai mendirikan perusahaan sendiri yang CV Asa tadi. Jadi di Agro Sukses Abadi itu saya sama istri. Jadi kita kemana-mana tuh berdua aja gitu. Jadi rumah kedua tuh mobil gitu. Karena kita wis couple-planner gitu. Hari ya wis berdua gitu. Nah, dari situ saya sampai sekarang ini gitu. Alhamdulillah. Luar biasa ya ternyata perjuangannya Mas Hasnil dari KKN kuliah kerja nikah. Kemudian sampai sekarang sudah ini ya menjadi couple planner yang sukses dalam bidang punya anak bisnis. Dalam bidang bisnis yang ini ya, ada 3 perusahaan yang beliau miliki seperti itu. Kemudian untuk Naufal nih gimana memulai bisnisnya? Ini bedanya adalah startup ya, yang sekarang baru digandrungi sama remaja-remaja generasi Z ya, yang baru ngetren zaman IT. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih sebenarnya startup tuh bedanya sama bisnis yang lainnya tuh seperti apa, kemudian pengalamannya ya bisa diceritakan seperti itu. Ya, sebenarnya startup ini ya belum ada definisi yang baku. Jadi setiap orang bisa punya definisinya masing-masing. Menurut si A gimana, menurut si B gimana. Tapi ada satu kesamaan yang didefinisikan, jadi growth-nya. Jadi sebenarnya kalau dari kata bahasa startup kan memulai ya, rintisan gitu. Jadi mau jualan bakso tapi baru merintis, jualan stiker baru merintis, ya sebenarnya secara bahasa itu startup juga. Tapi kalau kita melihat definisi yang lebih komprehensif dari berbagai orang yang ngasih pendapat, sebenarnya di sisi growth-nya atau pertumbuhannya. Nah, jadi kalau pertumbuhannya bisa didorong secara cepat,
Itu sebenarnya ciri-cirinya startup gitu. Makanya seringkali karena yang bikin growth-nya cepat itu karena teknologi gitu kan, orang sering mengafiliasikan bisnis yang berbau teknologi itu startup. Jadi sebenarnya asalkan growth-nya emang kenceng, bisa di scale up, itu sebenarnya startup juga ya. Contoh kita mau bikin mall, tapi nggak perlu harus selama bikin mall pada umumnya, dan nggak perlu sebesar biayanya mau bikin mall pada umumnya. Misalkan bikin mall kan nyari tempat strategis, udah mahal, bangun bangunan juga berapa triliun sendiri. Kalau rukonya penuh dia harus bangun lagi. Kalau mau melebarkan sayap seluruh Indonesia biar datang ke mallnya dia harus bikin di setiap daerah, kan itu sangat lama dan sangat susah. Sedangkan dengan analoginya startup ini, jadi dengan teknologi itu bisa tuh langsung. Contoh sekarang banyak e-commerce yang sebenarnya itu pengganti ya kayak mall sebenarnya kan, cuman bisa seluruh Indonesia jutaan orang jual beli bisa gitu. Dan banyak contoh yang lain lah ya, untuk makanan, untuk apa kan misalnya begitu. Jadi sebenarnya ciri-cirinya lebih di sisi growth-nya kalau yang saya pahami ya. Bisa jadi nanti ngobrol sama siapa punya definisi sendiri karena nggak ada KBBI-nya soal startup. Jadi gambaran umumnya kayak gitulah kurang lebih. Oke, kemudian pengalamannya nih Mas Naufal untuk memulai bisnis di bidang startup ini kayak gimana gitu? Saya mungkin tidak berpengalaman Pak Asnil tadi ya. Dari kecil sudah diculus jualan macam-macam itu. Dulu itu sebenarnya malah saya nggak didukung sama orang tua untuk bisnis itu, karena orang tua saya itu akademisi banget ya. Kebetulan bapak saya itu dosen, jadi nggak support dulu itu awal-awal tuh ngapain gitu ya begini, disuruhnya ya sekolah yang bener gitu kan. Sekolah yang tinggi gitu, jadi laut gitu ya. arahnya didorong ke situ dari kecil tuh, arahnya akademisi banget itu ya, disuruhnya ke sana. Makanya sebenarnya saya baru tertarik dunia bisnis juga dari SMA, lulus kelas 3 mau lulus itu kan dulu liburnya agak panjang tuh. Baru tertarik dunia bisnis sebenarnya di momen itu sih. Momentum agak nganggur terus pengen melakukan sesuatu, yuk malah seneng gitu. Kayaknya bisnis menarik ini. Dan ternyata emang dilihat-lihat, ternyata dampaknya untuk ya masih muda ya, idealisme membangun negeri itu, waduh. Dulu lihat entrepreneur kayaknya dampaknya gede nih gitu. Jadi makin terdorong gitu, pengen jadi sosok yang berpengaruh untuk Indonesia gitu. Luar biasa. Biasa anak muda kan semangat dulu masih gitu ya. Ya semoga semangat itu masih terjaga sampai sekarang. Amin. Ya, idealisme ini anak muda ini kadang jadi tantangan ini menjaganya. Jadi dulu karena itu, dan ternyata emang menarik sekali ya dan bisnis bagi saya ketika itu. Terus ya mulai bisnis kecil-kecilan sih sebenarnya dulu tuh. Jadi dulu sambil nunggu masuk kuliah tuh, sampai masuk kuliah setahun itu bikin roti bakar, jualan. Tapi dulu masih kerja keras tapi nggak kerja cerdas gitu. Jadi capek doang gitu, karena malamnya kita bikin, terus paginya kita distribusi, gitu terus muter terus kuliahnya jadi nggak beres, sampai saya jadi anjlok banget, dimarahin orang tua gitu. Terus mulai introspeksi juga. Dulu sempat akhirnya ibu saya tuh bilang gini, sebenarnya kamu tuh gimana ya, mungkin beliau ngasih analogi sih, ada 2 orang gitu ya. Satu orang dia pengen ngambil air, dia akhirnya nimba sumur. Dan satu orang lagi karena dia pinter, dia bisa bikin mesin untuk nimba air dengan cepat, dengan lebih mudah. Nah, kamu tuh punya potensi buat jadi orang yang kedua gitu. Jangan habiskan waktu dan tenagamu hanya untuk jadi orang pertama. Jadi aku mulai mikir, mungkin disuruh kuliah sebenarnya intinya. Tapi intinya kalau aku mau bisnis itu ya pakai ilmu kuliah gitu. Jadi dimintanya sih kuliah yang benar biar ada ilmu yang tinggi, itu dipakai untuk bisnis. Nah, sekarang aku mulai memahami itu sih. Di era sekarang teknologi sangat dibutuhkan. Aku kuliah di teknik tuh kayak ini mungkin masih di situ gitu, pakai ilmunya gitu. Jadi ya makanya sekarang saya banyak di startup ya, karena sebenarnya emang tertarik juga di dunia teknologi. Makanya saya dulu masuk ke teknik UGM juga karena tertarik di dunia teknologi. Jadi kayak gitu sih, misalnya gitu sih. Dulu akhirnya pas kuliah macam-macam sih akhirnya tetepan, meskipun ya akhirnya harus konsekuen dengan ini ya kuliahnya. Meskipun akhirnya sebenarnya juga nggak begitu konsekuen juga sih, karena kuliah saya lama, IP saya nggak begitu tinggi, bahkan saya ijazah dulu baru ijazah. Wah, ini juga luar biasa, pejuang. Kita satu visi Pak. Dan nikahnya dulu sebelum wisuda. Berarti kuncinya KKN dulu. Ini menyimpulkannya salah ini kayaknya. Harus nikah dulu. Tapi ada benernya sih ya. Semenjak saya nikah itu ya alhamdulillah rezekinya malah makin lancar gitu. Dulu saya nikah tuh penghasilan ya nggak seberapa, masih nggak begitu tetap lah ya, karena ya serabutan macam-macam dulu, apapun coba dijual atau gitulah. Terus masih kuliah, masih skripsi, bahkan dulu saya masih jadi pengurus BEM. Jadi nggak tahu mertua saya kok mau gitu nih Mas. Tapi alhamdulillah setelah itu malah justru banyak rezeki datang ya. Terus ya mulai ada bikin PT sendiri ya setelah nikah. Ya sampai sekarang ada PT 1 lagi, jadi ada 2 PT. Jadi ya alhamdulillah justru malah gara-gara nikah, siapa tahu ya, jadi nggak rezeki ya. gitu ya. Mungkin singkatnya begitu ya, takutnya kepanjangan ya cerita banyak. Oke.
Lanjut nih, apa ya, kalau tadi kan sudah ngobrolin nih gimana pengalamannya Mas Hasnil dan Mas Noval untuk memulai wirausaha ya. Dan kalau tadi Mas Noval bilang, wah zaman masih muda idealismenya tuh masih ini ya, masih tinggi. Emang idealisme yang seperti apa sih Mas kalau untuk wirausahawan muda seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Aku dulu. Ya, sebenarnya dulu salah satu hal yang mendorong itu ya soal data itu ya, data jumlah entrepreneur. Kalau saya cek berita terakhir itu kan Pak Jokowi sempat cerita ya, Presiden kita sempat bilang bahwa negara maju itu rata-rata 14% gitu kalau negara maju. Nah, sedangkan kita kan masih di angka 3,5, kalau nggak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Jadi masih jauh untuk bisa mencapai sebagai negara yang maju sebenarnya. Nah, ini perlu kita dorong kan. Nah, dulu itu termotivasi soal itu, wah ini kok kenapa kita jarang ada yang jadi entrepreneur ya gitu kan. Ya, bahkan kayak di jurusan saya pun di teknik industri UGM juga kebanyakan mayoritas tuh kerja gitu, jadi jarang ada yang mau ngambil jalan berbisnis gitu. Padahal sebenarnya banyak potensi. Indonesia kan masih banyak banget masalahnya, masih banyak banget kebutuhannya gitu. Jadi harusnya ini bisa jadi opportunity yang bagus gitu. Masa iya kita jadi market terus kan, jumlahnya sangat banyak, ada 250 juta orang, orangnya konsumtif semua sebenarnya juga kan kita kan. Ini mau corona mau enggak kan tetap ya setuku gitu kan. Teman saya itu ada yang tetangga saya biasa wae tapi motornya Ninja, HP-nya iPhone gitu. Jadi Indonesia kan memang ini ya, bayangkan aja orang yang konsumtif itu ada segitu banyaknya, itu sebenarnya bagi negara asing itu menarik banget itu. Makanya banyak bisnis-bisnis masuk dari asing ke Indonesia ya, karena melihat marketnya yang besar. Ya masa kita hanya terus menjadi market kan ya. Jadi dulu saya harapannya sih dulu biar bisa jadi negara yang memproduksi gitu, tidak hanya sebagai market. Jadi motivasinya itu sih sebenarnya sih, dan masih ada banyak pengangguran gitu kan, apalagi gara-gara Covid juga sekarang banyak yang ter-PHK gitu. Jadi ternyata dari entrepreneurship ini bisa banyak memberikan impact gitu, dari meningkatkan ekonomi negara, terus kemudian tadi menambah lapangan pekerjaan, terus kemudian kita nggak melulu jadi konsumen gitu ya. Betul. Nah, ya banyak hal lah, kita punya banyak kekayaan alam tapi nggak terolah kan sayang sebenarnya, kita bisa mengolah itu semua gitu. Oke. Nah mungkin kalau tadi ya berbicara, wah ternyata berwirausaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan ya untuk orang-orang yang mungkin belum bisa mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Nah saya mau tanya nih sama Mas Hasnil, nah kan sudah mendirikan CV atau perusahaan ya, ada 3 kalau salah tadi. Sudah ada berapa orang yang terbuka lapangan pekerjaannya atau bisa join dengan perusahaan jenengan karena berwirausaha kemudian mendapat jalan untuk mencari rezeki seperti itu. Nah mungkin bisa disebutkan untuk CV-nya sudah bisa merekrut berapa karyawan, kemudian kalau CV yang ini yang ASA ya, yang ASA itu udah 20-25an. 25. Ya, kalau yang Kamatra ada 70-80an orang. Luar biasa. Applause yang luar biasa. Ya, 100 sama yang outsourcing kan. Iya. Betul. Kalau untuk yang tadi ada satu perusahaan ya yang di bidang Sofia tadi, servis mesin cuci itu kan merekrut ini ya lulusan SMK ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan juga Pak pengalamannya. Itu kolaborasi sama teman saya. Jadi sekarang itu kalau posisi saya itu kalau bikin bisnis udah nggak bisa sendiri. Maksudnya kita kolaborasi sekarang. Jadi dan saya juga menempatkan diri itu sebagai mentor atau coach aja sekarang. Di komisaris, saya modali kayak gitu. Nah beliau ini jadinya sendirian gitu, jadi sendiri, servis apa-apa sendiri. Terus kemudian ketemu saya, yuk kita kembangin. Kalau kamu sendiri aja, kalau kamu sakit kan gimana kan gitu, nggak bisa dapat penghasilan toh gitu. Terus penghasilannya juga pas-pasan, ada pas butuh, pas ada gitu. Pas nggak ada ya nggak ada. Nah ketika sudah kita kerjasama, jadi bulan ini tuh tepat 1 tahun. Nah, tepat 1 tahun, dulu beliau sendiri, sekarang udah ada 3 teknisi, ada 1 CS, dan tambah beliau, kalau tambah beliau ya 5 gitu. Dan alhamdulillah udah survive, dan pandemi itu nggak kena efek sama sekali gitu. Luar biasa. Dan dia juga malah nambah teknisi kan, saya juga, ternyata nggak semua bisnis itu terdampak gitu. Hanya kita saja cara memandangnya. Kalau misalnya itu terdampak, Allah itu kalau nutup 1 pintu, maka akan buka pintu yang lain gitu. Kalau yang biasanya tadinya itu mall atau yang lainnya foya-foya gitu ya gantian yang lain, industri makanan kayak kami yang di beras itu kan panen malahan kan gitu. Nah itu.
Terus mungkin nambahi dikit ya tentang idealis gitu. Jadi saya udah jalan beberapa tahun itu rasanya bisnis itu kok kayak gitu-gitu aja gitu, kayak cuma hanya ngejar untung aja gitu. Nah ternyata salah gitu. Jadi ketika kita itu bisnis itu malah yang pertama kali digali itu adalah why-nya. Kenapa sih kamu bisnis gitu? Jadi ketika kita itu bisnis, kita memang bicara tentang ada menghasilkan profit ya, tapi bukan berhenti di profitnya, tapi habis profit itu kamu mau gunain untuk apa gitu. Nah itu yang bikin kita itu energi yang nggak pernah habis-habis. Kan saya kalau dihitung itu sampai mungkin ribuan kali mau pengen nyerah karena beras itu sulit gitu, berat, sulit gitu. Mungkin kalau pakai software kan simpel ya, di reset aja selesai gitu. Tapi kalau di beras kita udah ketemu petani, udah ketemu supplier. Kalau kita cut gitu, kasihan mereka kan gitu. Mereka udah jadi bentuk industri gitu. Nah, alhamdulillah dengan kita membenahi why-nya, terus kemudian saya ketemu guru. Jadi nanti kalau bisnis itu ya kita butuh mentor, butuh coach gitu ya. Guru saya itu bilang gini, Paretonya bisnis itu leadership. Loh, bukan jualan ya gitu. Saya dari awal tuh saya kira jualan, makanya saya kuatkan ilmu-ilmu jualan di online-nya aja gitu. Tapi ternyata bisnis itu bicara tentang manusia dan bicara tentang kepercayaan. Nah dari situlah alhamdulillah jadi penolakan saya. Jadi saya tuh udah ada perkembangan yang sangat signifikan dari situ. Jadi saya fokusnya ke ngembangin manusianya sekarang. Jadi bukan pada cuma sekedar jualan gitu. Malah kayak Mas Noval ya. Mas Noval kan dia track recordnya BEM gitu. Teman-teman saya track recordnya ketua kami, ketua OSIS, ketua ini. Nah orang-orang yang leadershipnya bagus itulah punya potensi tinggi untuk bisa jadi entrepreneur. Jadi kalau saran saya ya, idealisnya seorang leader ya jangan surut gitu. Kalau itu surut apalagi yang follower kan gitu. Gitu. Baik. Kalau boleh nambah soal tadi dampak ya, tadi semangat banget tadi alasannya kenapa itu yang bikin bisnis pun sebenarnya secara ekonomi itu kan dampaknya juga besar lah saya pikir ya. Maksudnya aku lihat kebanyakan saya lihat tuh masalah-masalah yang terjadi di masyarakat tuh salah satu faktor utama yang menyebabkan itu faktor ekonomi gitu. Ada kriminalitas, kemudian pendidikan yang nggak baik, bahkan mungkin nutrisi kebutuhannya jadinya banyak stunting dan sebagainya kan awal mulanya karena ekonomi sebenarnya. Jadi meskipun kalau dirunut lagi banyak banget ya akarnya, tapi ekonomi jadi satu peran yang punya peran vital lah ya di situ. Jadi dengan kita berwirausaha ini gitu ya, dan kita punya alasan landasan kuat kenapa tadi kalau kata Pak Hasil bilang itu dampaknya bisa sampai sana-sana gitu, membantu mereka untuk dapat pendidikan yang lebih bagus, nutrisi yang lebih bagus dan sebagainya lah gitu.